Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rahayu. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai isu-isu kontemporer. Setiap negara pasti memiliki masalah negaranya masing-masing. Sama halnya dengan Indonesia. Indonesia sendiri mempunyai masalah kenegaraan seperti isu-isu kontemporer yang sekarang lagi viral di media sosial. Sebagai aparatur sipil negara, kita perlu mengenal dan memahami secara kritis terkait dengan isu-isu kritikal yang terjadi saat ini, bahkan yang berpotensi yang terjadi. Isu-isu tersebut diantaranya yaitu masalah stunting yang menyebabkan banyak anak di Indonesia kekurangan gizi, tindak pidana korupsi yang banyak dilakukan oleh para petinggi-petinggi di negeri ini, bahaya paham radikalisme, dan terorisme yang dilakukan masyarakat agar memecah belahkan bangsa, serta banyaknya penggandaan uang yang dilakukan masyarakat agar cepat memperoleh uang untuk memperbaiki perekonomian pribadinya. Nah, dari isu-isu tersebut dapat membenahi diri dengan segala kemampuan, kemudian mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki dengan mempertahankan modal insani yang merupakan suatu bentuk modal intelektual, emosional, ketabahan, dan modal kesehatan, dan tercermin dalam bentuk pengetahuan, gagasan, kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja. Dari 5 isu kontemporer yang saya sebutkan tadi, diantaranya yaitu pertama, yaitu stunting. Stunting. Stunting itu adalah kekurangan gizi bagi anak dalam jangka panjang. Kekurangan gizi ini terjadi karena banyak anak tidak terlalu diperhatikan oleh orang tuanya, sehingga sekarang ini lebih dikenal dengan gizi buruk. Hal itu disebabkan oleh pada saat ibu hamil tidak mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, tidak memperhatikan asupan gizi yang masuk dalam tubuhnya, baik itu pada saat hamil, pada saat melahirkan, ataupun setelah melahirkan. Selain itu, lingkungan di sekitar juga harus dijaga kebersihannya, sehingga terjaga dari kuman-kuman penyakit yang akan menyebabkan timbulnya gizi buruk terhadap si anak. Nah, sebagai ASN, dengan memperhatikan hal itu, hal yang perlu kita lakukan yaitu pertama, membersihkan lingkungan sekitar kita. Kedua, memberikan asupan gizi yang baik kepada calon bayi, baik itu ibu hamil sendiri ataupun bayi yang telah dilahirkan nanti, sehingga kedepannya anak bisa tumbuh dengan baik, dengan semestinya, sehingga peningkatan kesehatan anak itu bisa berjalan dengan semestinya. Nah, kedua, masalah yang terjadi di negara ini yaitu korupsi. Korupsi sudah banyak terjadi di negara kita ini, yaitu negara Indonesia. Kita sering melihat di TV-TV banyaknya korupsi yang dilakukan oleh para petinggi-petinggi negeri ini. Dengan apalagi, ya maaf untuk menyebutkan, banyak anggota-anggota Dewan Perwakilan yang ataupun petinggi-petinggi lainnya yang melakukan tindak pidana korupsi terbesar di negara kita ini. Kenapa hal itu terjadi? Karena
orang-orang cenderung untuk memenuhi kebutuhannya, akan tetapi tidak akan tetapi mengenyampingkan eh, antara antara eh, seimbang tidak seimbangnya antara pendapatan dengan pengeluaran. Tuntutan keluarga yang sangat ingin memberikan kebutuhan yang lebih untuk keluarga itu memicu timbulnya hasrat untuk melakukan korupsi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga mungkin terlihat mewah atau uh, terlihat lebih lah dari orang lain. Nah, dengan melihat fenomena tersebut, kita harus memberikan strategi-strategi apa yang seharusnya dilakukan agar tindak pidana korupsi setidaknya berkuranglah di Indonesia. Yang harus dilakukan yaitu mungkin bisa seperti memberikan peraturan-peraturan yang secara tegas dengan memberikan hukuman-hukuman yang berat terhadap pelaku korupsi. Tidak hanya aturan-aturan yang lemah ini sehingga menyebabkan tindak pidana korupsi itu terjadi di mana-mana. Baik itu dalam petinggi-petinggi, bahkan sampai di lingkungan kerja yang kecil. Ketiga, isu kontemporer yang sekarang ini marak terjadi seperti terorisme dan radikalisme. Terorisme dan radikalisme ini sangat berkaitan erat. Kenapa? Karena lemah ini terjadi karena sebagian masyarakat Indonesia tidak terlalu mengenal bagaimana ideologi Pancasila itu, sehingga pikirannya mudah terpengaruh oleh bangsa-bangsa lain atau mungkin doktrin-doktrin yang berada di Indonesia yang melenceng dari Pancasila. Contohnya pertama, banyaknya pengeboman di mana-mana yang menimbulkan konflik antara agama terjadi di mana-mana. Semua itu disebabkan oleh ideologi atau paham radikalisme dan terorisme yang dapat memecahkan bangsa yang tidak diterima baik oleh akal pikiran setiap orang. Terlalu fanatiknya atau tidak menyeimbangkan antara logika dengan hati, sehingga dia hanya melakukan sesuatu dengan hasratnya, tapi tidak berpikir secara logika. Sehingga timbullah saling serang antara agama di negara kita ini. Terakhir, yang saya akan jelaskan yaitu isu-isu kontemporer mengenai penggandaan uang. Penggandaan uang ini seperti yang dilakukan masyarakat, yaitu banyak yang mengiming-imingkan penggandaan uang dengan cara menginvestasikan uang ataupun barang sehingga cepat pengembaliannya dengan cara melipat gandakan.
Nah, itu terjadi karena masyarakat cenderung untuk me, apa, melakukan sesuatu dengan cara instan, tidak mau bekerja lebih untuk mendapatkan hasil yang lebih juga. Selain itu, penggandaan uang di sini seperti juga halnya dengan penggandaan pembuatan uang palsu. Di pasar-pasar sering kita jumpai banyak uang palsu yang beredar di sana. Kenapa? Karena masyarakat memang cenderung kurang paham atau eh, tidak atau sulit untuk membandingkan antara mana uang palsu dengan uang asli. Itulah penyebab dari orang-orang mengapa eh, berniat untuk menggandakan uang. Melihat fenomena tersebut sebagai ASN, perlu edukasi terhadap masyarakat ataupun lingkungan sekitar kita terlebih dahulu untuk mengenali bagaimana perbedaan antara uang palsu dengan uang asli. Itu hal yang bisa kita terapkan dulu, mengedukasikan dulu kepada lingkungan sekitar kita, kepada tetangga-tetangga lah, di lingkungan kerja, dengan pengenalan uang palsu. Sama juga dan halnya dengan penggandaan uang tadi, dengan cara mengiming-imingkan mendapatkan 2 kali lipat, 3 kali lipat, dengan menginvestasi suatu barang ataupun uang dalam jangka waktu tertentu. Seperti itu. Perlulah edukasi eh, kepada orang-orang di sekitar kita terlebih dahulu. Nah, dari situ, dari 5 isu-isu kontemporer tersebut, jadi kesimpulannya kita dapat membenahi diri dengan segala kemampuan kita, dengan pendidikan yang kita peroleh dari uh, tingkat kanak-kanak sampai tingkat perguruan tinggi, yang sebenarnya itu mengembangkan potensi yang dimiliki untuk mempertahankan modal kita sebagai manusia, sehingga nantinya tidak mudah terprovokasi dengan sesuatu hal yang uh, menurut kita sendiri itu akan merusak bangsa sendiri. Sekian penjelasan saya mengenai isu-isu kontemporer. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.